Baik, kita lanjutkan untuk P2 tadi. P2X adalah Y2 ditambah Y aksen 2 dikali dengan X kurang 2 ditambah Y double aksen di X sama dengan 2 dan X kurang 2 kuadrat dibagi dengan 2 faktorial. Nah, kita tinggal substitusikan nilai-nilai ini. Y2-nya adalah 6 ditambah Y aksen 2 adalah 16 kali X kurang 2 ditambah Y double aksen 2 14 kali X kurang 2 kuadrat dibagi dengan 2 faktorial itu nilainya 2. Maka kalau kita sederhanakan, kita selesaikan ini 6 ditambah 16X kurang 32 tambah ini dan ini jadi 7 ya. Jadi 7 kali X kurang 2 kuadrat atau 7 dikali X kurang 2 kuadrat ditambah 16X 6 kurang 32 negatif 26. Berarti ini adalah P2X. Oke, di X sama dengan 2. Lalu soal nomor B. Soal B, verifikasi Y2 apakah sama dengan P2 di X sama dengan 2. Jadi kita disuruh menentukan apakah Y2 sama dengan P22. Oke. Nah, Y2 kita ketahui tadi 6 ya, diketahui. Y2 sama dengan 2. Jadi kita coba lihat berapa P2 di X sama dengan 2. Jadi P2, kita punya P2X. Jadi kalau P2 tinggal diganti X-nya dengan 2. P22 adalah 7 dikali 2 kurang 2 kuadrat tambah 16 kali 2 kurang 26. Ini Y2 tadi, Y2 itu 6 ya, bukan 2. 6. Oke. Ini jadi 0, maka kita punya 32 kurang 26 sama dengan 6. Nah, terlihat bahwa benar bahwa nilai Y2 itu sama dengan nilai P22. Jadi sama, Y2 nilainya sama dengan polinomial Taylor orde 2 di X sama dengan 2. Oke. Kemudian untuk soal nomor C, bandingkan Y2,1 dan P2 2,1. Nah, kalau kita cari P2 di 2,1, kita cari dulu Y 2,1. Kan diketahui YX-nya X pangkat 3 tambah X kuadrat kurang 6 ya. Berarti Y 2,1 adalah 2,1 pangkat 3 ditambah 2,1 pangkat 2 dikurang 6. Nah, ini kita perlu kalkulator. 2,1 pangkat 3 2,1 9,261 tambah 2,1 pangkat 2 adalah 4,41 kurang 6. Nah, nilai ini sama dengan 9,261 tambah 4,41 kurang 6. 7,671. Ini nilai Y 2,1. Sekarang kita cari P2 2,1. Berarti tinggal substitusikan ke dalam ke P2 yang sudah kita cari tadi ya, P2X. P2X-nya kan ini. Jadi 7 kali 2,1 kurang 2 kuadrat tambah 16 kali 2,1 kurang 26. Berarti 7 kali 0,1 kuadrat tambah 16 kali 2,1 kurang 26.
Kalau kita hitung ini 7 kali 0,1. Nah, ini adalah 0,07 tambah 16 kali 2,1, 33,6 kurang 26. Berarti 0,07 tambah 33,6 kurang 26 dapat 7,67. Oke, maka terlihat bahwa Y 2,1 nilainya hampir sama dengan nilai P2 di 2,1. Oke. Ini jawaban nomor A tadi P2X ya, yang kita gunakan untuk menghitung P22 dan P2,1. Oke. Itu Deret-Taylor orde 2. Sekarang kita lihat Deret-Taylor orde n. Jadi polinomial Taylor ini bisa kita ekspansikan nilai ordenya sampai dengan orde n. Nah, bentuk umumnya diberikan seperti ini. Jadi Pnx adalah di sekitar X sama dengan A adalah YA tambah Y aksen A kali X kurang A. Yang ini bentuk linier seperti yang sudah kita lihat sebelumnya. Yang ini bentuk linier. Kemudian kalau kita gabungkan ini, yang ini kan bentuk kuadrat ya, bentuk orde 2 tadi. Berarti kalau kita potong dia di beberapa titik, katakan di sini, yang ini tuh orde 3 sampai pangkat 3. Maka kalau sampai orde n dia sampai pangkat n di sini, dibagi dengan n faktorial. Oke, kita coba lihat beberapa contoh soal berikut ini ya. Hitunglah orde pertama, orde kedua, orde ketiga, dan orde keempat dari polinomial Taylor oleh fungsi y(x) sama dengan eksponensial x di sekitar x sama dengan 0. Maka kita hitung dulu orde pertama. Ini untuk soal A, orde 1. Orde 1 berarti cuma sampai sini. Maka kita punya, kalau orde 1 berarti n-nya sama dengan 1 ya. Maka kita tulis P1X adalah YA ditambah Y aksen A kali dengan X kurang A pangkat 1. Ini orde pertama. A-nya adalah 0. Ini adalah A. Maka P1X itu adalah Y0 tambah Y aksen 0 kali X kurang 0. Diketahui Yx adalah eksponensial X. Karena di orde pertama kita perlu, atau mungkin saya tulisnya di sini. Diketahui ya, Yx adalah eksponensial X. Maka di orde pertama kita perlu turunan pertama, berarti Y aksen X adalah turunan eksponensial X tetap eksponensial X. Kita perlu nilai Y0 dan Y aksen 0 ya, berarti ini adalah Y0 adalah eksponensial 0, 1, dan Y aksen 0 itu adalah eksponensial 0 juga, 1. Oke, maka tinggal disubstitusi Y0 1 tambah Y aksen 0 1 kali X. Maka bentuk P1X adalah X tambah 1. Itu orde pertama. Sekarang ini orde pertama. Kita lihat orde kedua. Kalau orde kedua berarti n-nya sama dengan 2. Nah, kalau n-nya sama dengan 2 berarti kita tulis di sini P-nya adalah P2X adalah YA ditambah Y aksen A kali X kurang A ditambah Y double aksen A kali X kurang A kuadrat dibagi dengan 2 faktorial. Atau P2X-nya adalah, ingat A-nya sama dengan 0, berarti ini Y0 tambah Y aksen 0 dikali dengan X kurang 0 tambah Y double aksen 0
dikali dengan X kurang 0 kuadrat dibagi dengan 2. Nah, kita perlu turunan pertama. Di orde 2 ini turunan pertama dan turunan kedua. Turunan pertama sudah kita cari ya, berarti tinggal cari turunan kedua, Y double aksen X. Turunan kedua dari eksponensial X tetap eksponensial X. Sehingga Y double aksen 0 itu adalah eksponensial 0, nilainya tetap 1. Maka kalau kita substitusikan, di sini Y0 tadi sudah kita tentukan nilainya A, 1 di sini. 1 tambah Y aksen 0 juga 1 dikali dengan X ditambah Y double aksen 0 juga 1 dikali dengan X kuadrat per 2. Maka nilai ini menjadi kalau kita susun jadi 1 tambah X kuadrat per 2. Ini adalah P2X. Orde kedua. Kemudian orde ketiga. Ini orde 2, orde 3, orde 3, berarti N-nya sama dengan 3. Maka berdasarkan rumus ini, orde 3 berarti kita tulis dari sini sampai sini. Maka P3X adalah YX tambah YA, Y aksen A dikali dengan X kurang A tambah Y double aksen A kali X kurang A kuadrat per 2 faktorial ditambah Y triple aksen A kali X kurang A pangkat 3 per 3 faktorial. Oke. Berarti kalau kita ganti A-nya sama dengan 0, berarti P3X adalah Y0 tambah Y aksen 0 kali X kurang 0 tambah Y double aksen 0 kali X kurang 0 kuadrat per 2 faktorial 2 tambah Y triple A Y triple aksen 0 kali X kurang 0 pangkat 3 per 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Oke. Nah, di dalam P3X ini kita perlu Y0, Y aksen 0, Y double aksen 0, dan Y triple aksen 0. Berarti di sini kita tambahkan listnya jadi Y triple aksen X. Turunan ketiga dari eksponensial X juga tetap eksponensial X. Maka Y triple aksen 0 adalah eksponensial 0, yaitu 1. Nah, tinggal kita substitusikan ke sini. Y0 1 tambah Y aksen 0 1 kali X tambah Y double aksen 0 1 kali X kuadrat X kuadrat per 2 ditambah Y triple aksen 0 juga 1 kali X pangkat 3 per ini 3 kali 2 kali 1 6. Jadi P3X adalah 1 tambah X kuadrat per 2 tambah X pangkat 3 per 6. Ini adalah orde ke-3. Orde keempat dengan cara yang sama. Kalau orde keempat, ini orde 3. Berarti untuk orde 4 untuk N sama dengan 4, berarti P4X. Coba perhatikan di sini agar lebih sederhana. Di P3X itu kan kita di dalam formula P3X itu ada yang ini bagian linear ya, P1X, kemudian yang ini P2X, lalu tambah suku ketiga kan. Maka untuk P4X berarti P4X itu sama dengan P3X, lalu kita tambahkan sampai dengan ini pangkat ke-4. Berarti P3X yang ini semua ini tambah Y turunan ke-4 dari A
dikali dengan X kurang A pangkat 4 per 4 faktorial. Ini menandakan turunan keempat. Nah, P3X-nya kan sudah kita hitung, berarti kita perlu menghitung ini saja. P3X tambah Y turunan keempat di X sama dengan 0 dikali dengan X kurang 0 pangkat 4 dibagi dengan 4 faktorial. 4 faktorial kalau kita langsung jabarkan, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, nah kita perlu turunan keempat ya. Y pangkat 3, Y turunan ketiga itu eksponensial X. Ini saya sambung ke atas. Berarti Y turunan keempat dari X itu juga adalah tetap eksponensial X. Sehingga Y turunan keempat dari 0 itu adalah eksponensial 0, itu 1. Oke, maka kita substitusikan ke sini. Sehingga kita punya P3X, ditulis ulang ini 1 tambah X tambah X kuadrat per 2 tambah X pangkat 3 per 6 tambah yang ini tadi Y turunan keempat di 0 juga 1 kali X pangkat 4 dibagi dengan 24 nya. Atau 1 tambah X tambah X kuadrat per 2 tambah X pangkat 3 per 6 tambah X pangkat 4 per 24. Ini adalah P4X. Jadi ini untuk orde keempat. Oke, nah untuk plot kita lihat grafik yang ini. Nah ini plot untuk P1 sampai dengan P4. Yang di sini grafik A itu plot untuk P1 dan P2. Jadi grafik kita YX-nya diberikan yang ini. Ini adalah YX. Yang merah saya tandain. Ini adalah grafik fungsi kita YX. Nah, kalau di plot P1X itu kita punya grafik linear ya, garis lurus. Ini P1X. Di X sama dengan 0. Ini yang mau kita cari tadi. Kemudian kalau di plot P2X yang ini. Oke. Kemudian untuk plot berikutnya di P3X itu yang bagian ini. Ini adalah P3X, lalu P4X yang ini di atas ini. Nah, perhatikan semakin besar ordenya, maka semakin dekat fungsi kita, semakin mirip dia dengan fungsi YX tadi ya. Jadi P1X itu tidak terlalu mirip dengan grafik YX. P2X juga masih ada jaraknya yang besar dengan YX. Nah, semakin tinggi ordenya P3, maka grafik fungsinya hampir mirip dengan fungsi YX kita. Oke.